Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini saya mau mereview ya. Jadi ini adalah kolam terpal saya ya, ukuran 1 x 3 meter ya. Ini ya. Jadi ketinggian air hanya sekitar 25 cm karena tinggi terpal ini hanya 50 cm. Jadi ini adalah anakan ikan gabus yang kemarin baru saya tebar ya. Sebelumnya mereka ini mijah di kolam tanah ya, dan dengan pakan alami ya, yaitu dari rayap ya, yang video sebelumnya sudah pernah saya upload ya. Jika ingin melihat silakan cari di link video untuk YouTube saya ya. Jadi ini anakan ikan gabus kemarin saya tebar berjumlah sekitar 130 ekor ya, dengan media terpal, kemudian ditaruh enceng gondok ini ya. Jadi di atasnya ini ada enceng gondoknya nih, bahkan ada yang sudah berbunga itu ya. Jadi airnya ini adalah air sumur langsung ya, air sumur langsung yang saya inapkan selama sekitar 5 hari ya. Jadi sebelum bibit ikan dimasukkan ke kolam itu sudah disimpan selama 5 hari. Kemudian diberi ini tumbuhan air ya, enceng gondok. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajari ikan ini untuk makan pelet ya. Karena sebelumnya itu pakai rayap. Jadi mereka belum mau makan secara lahap ya, masih mencoba gitu. Itu di sana juga seperti itu, di bagian ujung sana ya. Jadi peletnya memang agak besar, jadi dihaluskan ya, ditumbuk kemudian ditaburkan. Jadi mereka itu masih mencoba-coba ya, nyicipi bahasa Jawanya ya. Jadi ada yang sudah dimakan, ada yang dikeluarkan kembali begitu ya. Tapi ini ya masih latihan ini. Tuh. Ini di sini tadi saya taruh nih ya. Jadi peletnya adalah pelet yang dihaluskan, ini contohnya. Ini. Karena kebetulan pelet yang kecil-kecil di kios itu habis ya lur, jadi yang agak besar ini kemudian dihaluskan ya, ditumbuk seperti itu. Kemudian diberikan. Jadi ini masih tahap untuk mengajari mereka untuk belajar makan pelet ya. Jadi untuk ikannya ini umur sekitar 1 bulan lebih ini ya. Tuh. 1 bulan lebih. Dan untuk budidaya ikan gabus ini sebenarnya untuk air itu enggak harus dalam lur. Karena pada dasarnya ikan gabus itu lebih suka di air yang tidak terlalu dalam. Seperti kalau di sungai itu mereka pasti berada di tepi, di pinggir ya, di pinggir-pinggir yang dangkal seperti itu. Jadi tidak terlalu suka yang dalam sekali ya. Makanya untuk ketinggian air dalam kolam terpal ini juga saya tidak kasih full ya. Yang dikhawatirkan ketika full airnya adalah mereka itu akan loncat ya. Karena ikan gabus itu loncatannya sangat tinggi. Jadi kalau airnya kita isi full ya, kemudian batas untuk pinggirnya itu mungkin hanya misalkan 10 cm, itu ikan bisa loncat. Itu ya. Jadi ikannya nyaman ya berada di dasar itu. Berarti sumber oksigennya
termasuk ya bagus lah. Jadi kolam terpal ini tidak memakai aerator ya, ataupun pengisap air ya, ataupun tambah air dari luar, ini tidak ada ya. Jadi full, jadi tidak ada air yang masuk, jadi hanya air yang tergenang di dalam terpal ini saja. Jadi ini masih dipelajari untuk sistem kolam terpal ini ya. Nanti mau dilihat perkembangannya tentang untuk kondisi air, kemudian kondisi ikan ya, dalam beberapa hari ke depan. Jadi ini adalah hari yang kedua, ini ikannya masih sehat-sehat ya. Itu mereka masih belajar mengenal makanan pelet ini ya, seperti itu. Ini tuh. Jadi masih belajar mengenal pelet, sehingga belum makan lahap ya. Ketika dikasih makan itu tidak langsung disambar gitu. Karena sebelumnya makanan mereka ini bukan ini ya, sebelumnya itu pakai rayap ya, rayap yang biasa di pohon itu ya, yang ada sarangnya itu. Jadi nanti akan saya review untuk hari-hari berikutnya, perkembangan selanjutnya ya, dari hari ke hari sampai ikan ini menjadi dewasa dan siap untuk dipijahkan ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba budidaya ikan gabus ini ya, bisa saja dilakukan di rumah ya, dengan menggunakan kolam terpal. Atau kalau misalkan memiliki kolam yang terbuat dari semen ataupun dari tanah ya, di tanah ya, itu ya bisa juga gitu. Jadi pada dasarnya tidak memerlukan lahan yang luas ataupun air yang dalam ya. Jadi kalau budidaya ikan gabus itu airnya tidak dalam tidak apa-apa lor. Jadi ketinggian air 10 cm saja itu sudah bisa ya. Jadi air ini cukup ini sedikit, ini hanya sekitar 20 cm saja. 20 cm dari dasar ya. Ikannya tuh. Jadi ini melalui pemijahan untuk indukannya ini memang dibudidaya ya, di ternak lah, bukan dari alam, seperti itu lur. Enceng genduknya juga seger ya, sampai berbunga seperti ini. Kemudian kalau ikan gabus kan dia untuk ketahanannya lebih kuat ya. Misalkan ikan itu berada di air yang cukup sedikit ya, atau bahkan tidak ada air, itu masih bisa hidup ya, seperti itu, tidak cepat mati lah ibaratnya gitu ya. Jadi ini untuk kita belajar bersama budidaya ikan air gabus melalui media kolam terpal. Jadi nanti akan saya review kembali di hari esok ya. Setiap hari saya akan menginfokan ya untuk perkembangan kolam ini. Makanya untuk teman-teman yang mau belajar tentang budidaya ikan gabus di media kolam terpal ya, silahkan klik subscribe-nya ya teman, supaya ketika besok saya akan mengupload kembali, Anda semua bisa mendapatkan informasinya untuk menjadi masukan ketika teman-teman mau mencoba ternak ikan gabus ini itu ya. Jadi nanti akan saya review di dalam video yang saya upload adalah mulai dari ikan ini
dipijahkan sampai nanti ikan ini akan memijahkan itu ya. Jadi akan saya upload terus perkembangan ikan ini dari kecil sampai dewasa itu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar ya. Baik teman-teman, ini saja ya untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi inspirasi ya. Untuk yang mau mencoba silakan Anda siapkan dulu kolamnya. Kolam terpalnya bisa dibeli di toko ataupun melalui marketplace ya. Toko online itu banyak sekali. Untuk ukurannya terserah Anda semua ya. Ada ukuran 1/2, ada yang 2/4, ada yang 2/5 ya. Semakin besar tentunya harga juga semakin mahal. Jadi terserah teman-teman ya, mau pakai ukuran berapa, menyesuaikan lokasi di rumah. Misalkan lokasinya sempit ya, bikin sesuai saja ya. Itu yang penting sudah ada terpalnya, kemudian diisi air. Nanti kalau mau pengen tahu caranya membuat ini, nanti bisa komen yuk. Cara membuat pembuangan ya, ini ya, ini pembuangan airnya. Jadi ketika dicabut itu langsung keluar. Jadi ada tekniknya, caranya agar supaya air itu tidak bocor. Nanti bisa ditanyakan. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan sumber belajar ya. Jadi nanti akan saya upload untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.